Bab 1449. Empat wangsa rusak parah. Sekarang kita sepertinya telah meninggalkan beberapa petunjuk. Jika kita bergerak lagi, mungkin kita akan menjadi sasaran, kata naga hitam. Phoenix hitam mengangguk, aku juga merasa hal yang sama. Meskipun sekarang kita bebas bertindak, namun kemungkinan kita terungkap akan semakin besar. Mata naga hitam penuh kegilaan, kita harus mempercepat tindakan kita. Setelah menyelesaikan rencana pamungkas, kita harus melarikan diri dari Neslandia selamanya. Pangeran William telah memberi 18 pulau dan negara koloni kepada kita, juga memberi kita gelar kebangsawanan dan memberi kami identitas. Asalkan kita melepaskan diri dari Neslandia, Neslandia tidak bisa berbuat apa-apa pada kita. Oke, aku akan mengaturnya sesegera mungkin, pertama-tama tangani Nathan lebih dulu. Phoenix hitam sudah memiliki rencana. Dalam 3 bulan yang singkat, 4 wangsa dan banyak kekuatan tersembunyi lainnya mendapatkan pijakan kokoh di dunia modern. Keluarga besar di seluruh Neslandia berada di bawah kendali mereka. Bahkan Shade dan beberapa orang, mereka pergi ke tempat kalangan paling mewah. Mereka juga mengenal banyak orang dari wangsa Bochlistan dan Asnaria. Lingkaran mereka berkembang luas selangkah demi selangkah, identitas mereka menjadi semakin tinggi. Mereka telah lama meninggalkan lingkaran sebelumnya. Bagaimana mungkin orang-orang dulu sepadan dengan mereka? Jangankan yang lingkaran lain. Bahkan jika Nathan adalah dewa perang Kunlun, mereka bahkan tidak akan memberinya muka. Saat ini, mereka adalah sekelompok kecil orang yang berdiri di puncak Neslandia. Seiring berjalannya waktu, gaya mereka semakin besar. Tidak memandang siapapun. Bahkan Jordan Group yang tak ternilai telah menjadi sampah di mata mereka. Siapa Nathan Clark? Dia hanya sampah. Nada berbicara mereka sehari-hari seperti itu. Kemanapun mereka pergi, selalu disanjung orang. Hanya karena mereka anggota wangsa Shuidan. Mereka tidak tahu semua ini diberikan oleh Nathan. Dalam beberapa hari terakhir, 4 wangsa berangsur-angsur menjadi tidak tenang. Beberapa hari yang lalu, 7 orang dari wangsa Bochlistan tiba-tiba menghilang. Hari ini, ada orang yang menemukan mayat mereka. Ini adalah awal yang sebenarnya. Tiba-tiba, 17 orang dari wangsa Shuidan dibunuh secara brutal. Di antara mereka ada 9 master tingkat dewa. Ada seorang master tingkat mahaguru dan 7 master dari wangsa Asnaria yang terbunuh dan dibuang di hutan belantara. Mayat 34 orang dari wangsa Daskuteon mengambang di laut. Namun semuanya terus berlanjut. Sebuah keluarga besar di bawah pimpinan wangsa Bochlistan menghilang dalam semalam. Sebuah keluarga di bawah wangsa Shuidan mengalami kerusakan parah. Semakin banyak mayat mengambang dari wangsa Daskuteon di laut. Banyak orang dari wangsa Asnaria dibunuh. Semua ini terjadi tanpa peringatan. Hal itu membuat 4 wangsa panik. Pada awalnya mereka tidak takut. Tapi berangsur-angsur hal ini mengancam mereka, dan sekarang menjadi situasi yang tidak terkendali. 4 wangsa sangat marah. Mengancam akan menemukan pembunuhnya. Di rumah leluhur Andersen, Kaisar Shuidan mengerutkan kening, dengan ekspresi terkejut, apa yang terjadi? Siapa yang melakukannya? Berani sekali mereka. Kakek, apa perlu bertanya pada Adipati Agung? Larissa bertanya. Tepat pada saat itu, sebuah pesan masuk. Tuan, menurut berita dari wangsa Bochlistan, semua ini dilakukan oleh Nathan Clark. Mereka telah menemukan bukti yang meyakinkan. Kaisar Shuidan memelototinya dan berkata dengan marah, konyol, sungguh konyol. Bagaimana bisa Tuan membunuh keluarganya sendiri? Betul, tetapi wangsa Bochlistan bersikeras bahwa Tuan yang melakukannya, mereka ingin membunuh Tuan dengan mengatasnamakan 4 wangsa. Bab 1450. Raja Bochlistan. Raja Racun. Apa? Ingin membunuh Tuan? Bukankah hal ini omong kosong? Jelas ada orang yang sengaja menjebak Tuan dan meminjam tangan orang lain untuk menghancurkannya. Kaisar Shuidan dengan nafas menggebu-gebu dan menatap dengan marah. Jika dia tidak mengerti situasinya, tidak masalah. Masalahnya dia mengetahui semuanya dengan jelas. Siapapun mungkin bisa melakukannya. Tapi hal ini tidak mungkin dilakukan oleh Nathan. Wangsa Shuidan adalah miliknya, Tuan. Ini adalah surat rahasia dari Raja Bochlistan. Pemimpin wangsa Bochlistan mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam gerakan membunuh Nathan. Pelayan itu menyerahkan surat rahasia itu.
Isi surat rahasia itu sangat sederhana. Perintah Wangsa. Perintah Wangsa adalah keputusan yang didiskusikan bersama oleh para pendiri empat Wangsa. Begitu empat Wangsa mengalami bahaya besar, perintah Wangsa akan dikeluarkan. Begitu perintah Wangsa keluar, keempat Wangsa harus bersatu untuk melawan musuh. Kesimpulannya, empat Wangsa akan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk membunuh orang ini. Bahkan jika harus mengejarnya sampai ke ujung bumi. Harus dilakukan tanpa henti. Sekarang anggota empat Wangsa terbunuh setiap hari. Memang saat-saat yang berbahaya. Begitu perintah Wangsa dikeluarkan, keempat Wangsa harus berkumpul bersama. Ini adalah aturannya. Jika tidak mau menurut, akan dikeluarkan dari empat Wangsa. Omong kosong. Benar-benar omong kosong. Jelas-jelas sebuah kesalahpahaman. Kenapa harus mengeluarkan perintah Wangsa? Aku harus ikut hadir. Aku akan berbicara baik-baik dengan mereka, kata Kaisar Suidan. Perintah Wangsa dikeluarkan oleh Wangsa Boklistan. 3 Wangsa lainnya menerima perintah satu persatu. Toranel, yang memimpin Wangsa Asnaria dan dikenal sebagai Raja Racun, pergi ke pertemuan seorang diri. Pemimpin Wangsa Daskuteon tidak datang, tetapi mengutus Oscar Turnage, jenius nomor 1 Wangsa Daskuteon untuk datang. Wangsa Suidan dipimpin oleh Kaisar Suidan sendiri. Aliansi Revolusi Kebebasan. Wangsa Boklistan sudah lama ingin membunuh Nathan. Mereka tidak akan peduli apa benar Nathan yang melakukannya. Mereka pasti akan membunuhnya. Terlebih lagi, kita telah membuat serangkaian bukti. Membuktikan bahwa itu adalah perbuatan Nathan Clark. Dan empat Wangsa pasti akan melawannya sampai dia mati. Naga Hitam tertawa. Phoenix Hitam memuji. Trik membunuh dengan tangan orang lain sungguh hebat. Dan Nathan tidak mungkin kuat melawan empat Wangsa. Ya, bagaimanapun juga, tidak semua orang bisa seperti Adipati Agung. Empat Wangsa bertemu di Danau Sentana. Ratusan orang dari Wangsa Boklistan telah menunggu di sini. Pemimpinnya adalah pria parubaya, berpakaian serba putih. Dia duduk dengan berwibawa. Ada aura besar yang dapat menelan gunung dan sungai. Dengan sikap seperti maharaja. Di belakangnya berdiri seorang pemuda berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Memegang pedang panjang di tangannya. Sarung pedang terukir penuh aksara kuno. Memancarkan aura kuno yang dahsyat. Yang lebih menakutkan lagi adalah pedang ini memancarkan hawa dingin yang mengancam setiap saat. Suhu di sekitarnya turun karenanya. Ini adalah simbol dari Wangsa Boklistan. Dan juga harta bangsa, pedang Boklistan. Wangsa Asnaria akan segera tiba. Raja Racun Toranel tidak mengenakan pakaian mewah. Dia tidak berbeda dengan orang biasa. Tapi tidak ada yang berani mendekatinya. Legenda mengatakan bahwa Raja Racun sendiri adalah racun. Di tubuhnya terdapat ribuan racun. Jika tidak berhati-hati, bahkan master tingkat Mahaguru pun akan terkena racun. Rumor ini adalah hal yang menakutkan tentang Wangsa Asnaria. Tidak lama kemudian, orang-orang dari Wangsa Daskuteon datang. Pemimpin pasukan adalah Oscar Turnage, putra mahkota Wangsa Daskuteon, yang merupakan putra dari pemimpin saat ini. Wangsa Daskuteon umumnya hidup di pulau-pulau dan di laut lepas. Jadi semua orang sangat pandai dalam perairan. Terutama Oscar Turnage yang dikabarkan memiliki kekuatan naga. Tak terkalahkan di seluruh dunia. Tidak pernah bertemu lawan yang sepadan. Setelah Kaisar Suidan tiba dengan orang-orangnya, dia langsung berkata, "Semuanya, cepatlah kembali. Mari kita lupakan masalah ini." Bersambung.